Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our horror. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di segmen Ciror, cerita horor. Kali ini cerita ini dari seorang yang kita sebut saja bernama Jen. Kala itu dia baru pertama kali pindah ke rumah di salah satu komplek di Bekasi, terletak di antara Pondok Gede, Jatiasih. Jadi perumahan ini kerap dilanda banjir, tapi heran ya, ayah dan ibunya ini betah lantaran harga di rumah di situ terjangkau dengan keuangan mereka. Tetapi saat mereka pindah ke rumah itu, hal-hal aneh pun terjadi kepada mereka. Hal aneh apakah itu? Langsung saja kita ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1996 saat Jen masih duduk di bangku 2 SMP. Dia harus rela meninggalkan sekolah lamanya untuk pindah ke sekolah baru mengikuti orang tuanya. Awal pindah, Jen ini banyak mengeluh pada orang tuanya kenapa harus pindah ke sini. Tetapi itu hanya awalnya saja. Sampai akhirnya Jen ini menemukan satu tempat yang asik untuk dia beraktivitas ala-ala mountain bike. Jen ini anaknya sangat suka bersepeda. Setiap pulang sekolah, dia sering sekali mengitari perumahannya hanya untuk bersepeda. Dia sering menyapa tetangga, senyum, ngobrol, dan sampai akhirnya dia selalu terhenti ke rumah yang bernomor 13. Karena Jen ini penasaran kenapa penghuni nomor 13 ini sama sekali tidak pernah keluar rumah. Jen ini pernah mendengar dari orang-orang sekitarnya bahwa penghuni rumah nomor 13 ini adalah seorang wanita. Tapi memang sampai saat ini dia tidak pernah keluar rumah untuk menyapa tetangganya ataupun berinteraksi dengan tetangganya. Rumah nomor 13 ini tepat sekali di belakang rumahnya Jen. Peristiwa pertama terjadi saat Jen dan keluarganya baru pindah ke rumah ini. Saat itu, ayah dan ibunya Jen ini pergi untuk reunian sekolah mereka. Dan Jen ini pun ditinggal bersama adik dan kakaknya pada saat itu. Kakaknya Jen ini bukan orang yang pedulian sama adiknya. Dengan santai, dia hanya mengunci di kamar dan tidak peduli adiknya ini sudah makan apa belum. Saat itu adik kecilnya ini lapar. Jen pun berencana memasakkan mie untuk adik kecilnya ini. Saat Jen beranjak ke dapur yang memiliki sekitar 4 atap bukaan dan hanya dilapisi plastik tebal bening, jadi bisa langsung menatap ke langit. Terkadang Jen ini suka menghayal ada yang mengintipnya dari sana, entah itu orang, binatang, ataupun bukan keduanya. Saat fokus masak mie, tiba-tiba Jen ini mendengar suara duk, duk, duk yang sangat keras sehingga membuat Jen ini kaget. Suara itu terjadi tepat di belakang rumahnya, yaitu di rumah yang bernomor 13. Pelan-pelan Jen ini pun melangkahkan kakinya untuk mendekat ke tembok dan mencoba menempelkan telinganya ke dinding. Tapi tiba-tiba adiknya itu mengajetinya. Karena adiknya ini sudah kelaparan, sudah tidak tahan menunggu karena kakaknya ini kelaparan untuk memasak indominya. Lalu mereka pun duduklah manja di depan televisi. Dan Jen pun bertanya kepada adiknya, "Adik, kamu dengar nggak suara tadi?" Enggak tuh. "Dek, jangan bohong, nanti dosa loh. Dengar apa enggak?" Dia bilang enggak. "Suara TV kamu gedein ya?" Lah,
Ini aja TV baru aku nyalain kok. Setelah mendengarkan jawaban dari adiknya ini, Jen pun terdiam. Artinya, memang cuma dia yang mendengarkan itu. Malam pun berlalu. Jen pun tertidur di ruang tamunya, dan tiba-tiba keesokan harinya, saat dia bangun, dia telah berada di kasurnya sendiri. Jen pun bergegas keluar untuk menanyakan kepada ayahnya. "Ayah, aku kok sudah di dalam kamar?" Iya, semalam kamu ketiduran di depan TV sama adikmu. Jadi ayah angkatlah kamu ke kamar. Oh. Saat lagi enak-enaknya menyantap masakan ibu, aku pun tidak sengaja mendengar percakapan antara ibu dan ayah yang membahas tentang rumah yang ada tepat di belakang rumahnya ini. Ya, semalam ayah denger nggak? Ada seorang menangis di belakang rumah itu. Gak dengar apa-apa tuh, Bu. Masa sih nggak denger ya? Tangisannya cukup kencang loh. Kayak habis dianiaya gitu. Nanti kita coba ke sana ya. Ibu khawatir sama tetangga kita itu. Kita coba bertamu aja ke sana. Takutnya ada apa-apa. Kalau emang ada penganiayaan kan kita bisa panggil polisi. Ya udah, nanti kita ke sana ya, Bu. Ibu dan ayah pun berkunjung ke rumah nomor 13 itu sambil membawakan kue-kue. Bagi warga Jogja, bertamu di rumah orang itu wajib membawa makanan. Tidak bisa melenggang begitu saja. Karena itu bagi warga Jogja ini sangat tidak sopan. Setelah 10 menit dari rumah nomor 13 itu, akhirnya ibu pun pulang. Saat itu Jen pun kaget, kenapa sangat cepat ayah dan ibunya ini bertamu ke rumah nomor 13 itu. Jen pun bertanya kepada orang tuanya, kenapa sangat cepat kembali, padahal baru pergi selama 10 menit. Ayah dan ibunya menjawab, ibu dan ayah capek meneriaki rumah nomor 13 itu, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Padahal lampu teras depannya hidup. Mungkin, kata ibu, orang rumahnya itu sedang pergi. Jen yang penasaran ini pun keluarlah untuk melihat rumah nomor 13 itu. Waktu saat ini menunjukkan pukul 5 lewat. Saat itu Jen berkeliling dengan sepedanya dan tak sengaja. Entah kenapa saat berada di depan rumah nomor 13 ini, Jen selalu berlama-lama di depannya. Saat Jen memperhatikan kaca depan rumah nomor 13 ini, Jen pun kaget. Ada yang mengintipnya dengan sebelah mata yang melotot membesar. Jen yang kaget pun lari terbirit-birit hingga sampai ke rumahnya. Singkat cerita, Jen pun akhirnya naik ke kelas 3. Saat itu ayah dan ibunya ini pengen membangun rumahnya, karena ayahnya ini telah bekerja di BUMN dan gajinya itu lumayan cukup besar, bisalah untuk membangun sebuah rumah. Sebelum membangun rumahnya itu, ayah dan ibunya Jen ini berencana untuk izin ke tetangga sebelah rumahnya maupun di belakang rumahnya, karena takut mengganggu, karena akan ada suara yang berisik saat dalam proses pembangunan rumahnya itu. Ayah dan ibu Jen ini pun mendapatkan izin dari tetangga kiri dan tetangga kanannya. Nah, saat inilah dia harus menemui tetangga yang ada tepat di belakang rumahnya ini, yaitu rumah yang bernomor 13 ini. Lagi-lagi ibu tidak bisa menemui pemiliknya. Ibu pun memintaku menemani untuk pergi ke rumah Pak RT mencari tahu siapa pemilik rumah nomor 13 ini. Akhirnya aku, ayahku, dan ibuku pergilah ke rumah Pak RT untuk menanyakan siapa pemilik rumah nomor 13 yang ada tepat di belakang rumahnya itu. Singkat cerita, kami pun sampai ke rumah Pak RT dan kami dipersilahkan masuk
oleh Pak RT. Di situ ayah dan ibu pun ngobrol dengan Pak RT basa-basi. Setelah ngobrol lama dengan Pak RT, akhirnya ibunya Jen ini pun menanyakan kepada Pak RT soal siapa pemilik rumah nomor 13 itu. Pak RT, saya mau nanya, itu rumah yang di belakang rumah saya, rumah siapa ya Pak RT? Saya sudah lama pindah ke sini, tapi saya tidak pernah melihat siapa yang tinggal di rumah itu. Hampir tiap malam saya mendengar ada suara tangisan, suara orang bertengkar, suara orang yang mengetuk-ngetuk dinding. Saya sudah pernah kunjungi rumah itu, tapi saat saya panggil, tidak pernah ada orang yang keluar Pak RT. Pak RT bisa nggak bantu saya untuk izin ke rumah yang nomor 13 itu Pak RT? Yang tinggal di sana itu namanya Bu Tantri. Sudah lama beliau ini ditinggal oleh suami dan anaknya. Dulu mereka ini orang pertama yang menghuni perumahan ini. Paling tidak orang pertama yang ada di RT ini. Dulu nggak gini keadaannya, baik-baik saja. Saya juga sempat ngobrol sama suaminya sekitar 3 tahun yang lalu. Sampai saat suaminya ini pergi membawa anaknya untuk meninggalkan Ibu Tantri ini. Jadi sekarang dia seorang diri di rumah itu. Memang begitu, kalau ada tetangga yang datang dia nggak akan mau keluar. Paling dia ngintip doang dari balik tirai. Kalau ibu mau bangun rumah, ya bangun saja Bu, nggak apa-apa. Semoga Bu Tantri ini tidak keberatan. Setelah mendapat jawaban dari Pak RT, ibu dan ayahnya Jen ini pun langsung membangun rumahnya itu. Tak cukup lama, sebulan penuh proses pembangunan sampailah jadi. Lancar dan hasilnya sungguh sangat memuaskan. Singkat cerita, pada saat itu libur, Jen ini pun berencana untuk mencuci bajunya. Dia naiklah ke atas karena emang tempat pencucian itu ada di lantai 2. Jen ini mencuci, saat itu jam menunjukkan waktu 5.30, hampir masuk waktu maghrib. Saat tengah mencuci, Jen ini tidak sengaja melihat atap rumah nomor 13 ini. Dan dia kaget saat dia melihatnya ada 3 anjing yang tergantung mati dan sudah berbau bangkai. Saat itu Jen pun lari ketakutan untuk ke bawah mengadu ke ibunya. Ibu, ibu. Kenapa? Bangkai Bu, bangkai. Bangkai apa nak? Anjing Bu, anjing. Ada bangkai anjing di tempat cucian. Ibu pun bergegas naik ke atas untuk melihat apa yang dibilang oleh anaknya itu. Pada sampai saat di atas, ibunya ini tidak melihat apapun yang dibilang anaknya itu. Mana? Kamu hijau? Mana ada bangkai anjing di atas tuh? Cobalah kamu lihat. Jen pun naik lagi ke atas untuk melihatnya, dan ternyata benar, 3 bangkai anjing itu sudah tidak ada lagi. Setelah Jen ini melihat bahwa bangkai 3 anjing itu sudah tidak ada lagi, Jen ini tidak sengaja melihat ke atap rumah nomor 13 itu. Ternyata ada satu atap di rumah nomor 13 itu yang terbuka. Saat Jen tengah melihat-lihatnya, tiba-tiba muncul sesosok wanita dengan rambut pendek, acak-acakan, dan seperti menggendong sesuatu. Setelah Jen perhatikan lagi, ternyata wanita itu tengah memperhatikannya. Jen pun buru-buru lari ke bawah dan masuk ke kamar tanpa bilang apapun ke ibunya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dia pun pergi bersekolah tanpa memikirkan apa yang terjadi semalam. Dia pun ketemu dengan teman sebayanya, yaitu bernama Yogi. Yogi ini juga tinggal sekomplek dengan Jen. Akhirnya pun mereka mengobrol. Yuk, gue mau nanya, lu bisa bantuin gue nggak? Soal apa? Itu, ibu-ibu di rumah nomor 13. Emang kenapa mau tahu? Iya, gue ngerasa aneh aja. Gue hampir setahun tinggal di sana,
tapi gue belum pernah ngeliat dia. Padahal dia tetangga gue loh. Dan juga rumah lu dekat kan sama rumah dia. Mungkin lu tahu ceritain lah sedikit. Yang gue tahu, dia itu bukan orang, tapi kuntilanak. Apa? Kuntilanak? Lu nggak salah. Enggak, jadi dia itu dulunya suka ke dukun. Jiwanya itu dijual, terus jadilah dia kuntilanak. Ada pakunya di kepala. Tapi lu yakin? Yakin sih, habisnya dia nggak pernah keluar rumah. Gue udah tinggal dari sana sejak SD, tetapi nggak pernah sekalipun gue ngeliat dia. Cuma diceritain aja sama keluarga gue. Dulu katanya keluarga dia itu bahagia, ada suami, anak, terus pada ninggalin dia semua. Katanya gara-gara ilmu hitam itulah. Itu aja sih yang gue tahu. Pada saat pulang sekolah, Jen ini berencana untuk main ke rumah Yogi. Tapi pada saat Jen sampai ke rumah Yogi, ternyata Yogi belum pulang ke rumah. Akhirnya Jen pun pulang lah. Saat jalanan pulang, Jen pun tidak sengaja lagi berhenti di depan rumah nomor 13 itu. Saat Jen lihat, Jen berharap wanita di dalam situ melihatnya. Setelah beberapa menit Jen berdiri di depan rumah itu, ternyata wanita itu tidak nongol. Akhirnya Jen pun ingin pergi. Saat ingin mengayuhkan sepedanya, tiba-tiba Jen ini tidak bisa bergerak sama sekali. Dan tanpa sadar, ada seseorang yang memanggilnya. Saat Jen menoleh, ternyata wanita yang di rumah itulah yang memanggilnya. Jen pun tidak bisa bergerak. Jen hanya bisa melihat wanita itu sedang senyum dan darah keluar dari mulutnya. Saat itu Jen pun ketakutan. Tiba-tiba ada seseorang yang memukul pundaknya. Ternyata itu Yogi. Akhirnya Jen ini pun diantar Yogi pulang ke rumahnya. Dan saat sampai di rumah, Yogi pun cerita ke orang tuanya masalah yang Jen ini hadapi tadi. Akhirnya Jen pun dimarahi orang tuanya, dan orang tuanya menasihati Jen. Lain kali, jangan kamu usik orang lain, supaya orang lain itu tidak mengusikmu. Keinginan tahumu yang besar itu akan bisa mencelakaimu, Jen. Tolonglah mengerti kata-kata ibu. Andaikan Yogi tidak menceritakan semuanya ini, lalu kamu mau apa? Sudahlah, tugasmu itu hanya belajar. Tak perlu mencari tahu kehidupan orang lain. Iya Bu, aku minta maaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi Bu. Setelah Jen diceramahi ibunya itu, Jen pun tidak pernah lagi kepo atas rumah nomor 13 itu. Akhirnya tahun pun berlalu sampai Jen lulus SMA. Dan sampai itulah Jen tidak mengetahui apa sebenarnya isi dari rumah nomor 13 itu. Apakah wanita itu sudah mati ataupun belum. Itulah guys, cerita yang bisa aku ceritakan pada hari ini. Jika kalian suka dengan video yang aku buat ini, bantulah aku dengan subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.